Hai kids, siapa yang pernah mendengar istilah pseudoscience? Pseudoscience ini merupakan sebuah praktek ilmu pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang dianggap sebagai ilmiah tetapi enggak mengikuti aturan metode ilmiah. Nah, yang berarti pseudoscience atau ilmu semu ini sebenarnya sebuah informasi yang berbentuk produk ilmu pengetahuan. Jika menemukan informasi seperti ini, biasanya kita bisa menyebutnya sebagai hoax kids. Lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perilaku pseudoscience biasanya melibatkan tokoh atau sosok yang dianggap sebagai sumber terpercaya. Padahal, mereka hanya mencari pembenaran pada suatu teori tanpa pembuktian yang jelas. Berita hoax sering berupa penyebaran pendapat dari dokter, saintis, atau sosok yang kita anggap sebagai ahli tetapi menutupi rekam jejak ilmiahnya. Biasanya mereka memang bukan orang-orang yang pernah menjadi saintis bahkan terlibat dalam dunia kedokteran sehingga banyak menyesatkan masyarakat. Pada umumnya, ilmu pengetahuan dilakukan dengan proses yang cukup panjang, dengan tahapan yang detail. Bagaimana pseudoscience berkembang? Berdasarkan website Edukasi Stanford, pseudoscience berhubungan dengan doktrin dan praktik non-ilmiah, termasuk penolakan terhadap sains atau fakta. Dalam bahasa Latin berarti pseudoscientia, yang sudah ada sejak abad ke-17 dalam diskusi tentang hubungan antara agama dan penyelidikan empiris. Istilah lainnya dalam bahasa Inggris, pseudoscience, tercatat pada 1796 ketika sejarawan James Petit Andrew menyebutnya sebagai ilmu semu yang fantastis. Dalam Oxford English Dictionary mengartikan pseudoscience sebagai ilmu yang pura-pura atau palsu. Pseudoscience juga bisa merujuk pada kelompok yang keliru menganggap suatu informasi berdasarkan metode ilmiah padahal sebenarnya salah. Beberapa bentuk pseudoscience memiliki tujuan utama untuk melawan teori ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan. Hal ini juga bisa kita sebut sebagai promosi teori semu atau penyangkalan terhadap sains. Strategi macam ini sudah diterapkan sejak 1930-an oleh para penyangkal teori relativitas. Apa perbedaan pseudoscience dan sains? Pengertian. Sains dapat menggambarkan hasil dari sebuah penelitian empiris yang berkaitan dengan ilmu terapan, teknologi, ilmu alam dasar, dan segala hal yang ada di alam semesta. Sains juga selalu fokus pada nalar, logika, dan alur berpikir yang membentuk sebuah kerangka ilmiah untuk menjelaskan sesuatu. Berdasarkan website Cambridge University, pseudoscience dapat diartikan sebagai sistem pemikiran atau teori yang terbuat enggak berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Dengan kata lain, pseudoscience merupakan bentuk penjabaran akan sesuatu yang enggak logis, enggak saling berhubungan. Dalam sains memiliki beberapa cabang seperti biologi, fisika, kimia, medis, astronomi, ilmu bumi, sejarah, antropologi, dan lainnya. Sedangkan pseudoscience dengan tegas bukanlah cabang ilmu dari sains. Jenis-jenis pseudoscience juga sangat banyak, misalnya ilmu tentang UFO atau alien, ilmu yang membahas makhluk-makhluk gaib, tahayul, dan segala hal yang dipelajari tanpa ada studi atau penelitian ilmiah. Tujuan berbeda. Sains berawal dari rasa ingin tahu manusia dan mencari tahunya melalui studi, penelitian, dan pengamatan mengenai apa yang ingin mereka ketahui lebih dalam.
Sedangkan pseudoscience lebih banyak melibatkan gagasan personal dan anggapan pribadi yang dapat menggiring opini ke arah yang menyesatkan. Sudut pandang. Dalam sains, ilmuwan biasanya punya pola pikir yang terarah dan menuntut akan suatu pembuktian melalui observasi atau pengamatan. Pembuktian sains dilakukan secara berulang-ulang sampai menyimpulkan sebuah gagasan atau hipotesa atau teori yang bisa dianggap benar. Sedangkan dalam pseudoscience, sudut pandang yang digunakan mengarah pada gagasan pribadi yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Misalnya, mitos mengenai keberadaan makhluk-makhluk mitologi. Data sampel. Sains memiliki data sampel melalui hasil pengamatan, observasi, bahkan perhitungan yang jelas hingga menghasilkan sebuah hipotesis. Berbeda dengan pseudoscience, sangat minim dengan data sampel. Nah, itulah penjelasan mengenai pseudoscience berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!